Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam sehat dari saya, Ita Lailatul Hasanah, kelas 3N, Manajemen Sumber Daya Manusia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen inovatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Untuk materi kali ini membahas mengenai pembelajaran organisasi. Apa sih pembelajaran organisasi? Simak videonya baik-baik ya. Konsep organisasi pembelajaran. Pembelajaran organisasi merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu atau berkelanjutan, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Tingkatan organisasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir sistem yaitu secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga adalah mental model. Mental model yaitu kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penugasan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Nah, yang keempat adalah membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog yang merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Untuk slide selanjutnya, ada teori pembelajaran dalam organisasi. Pada teori pembelajaran dalam organisasi ini dibagi menjadi 3. Di antaranya yaitu operant conditioning atau Skinner, classical conditioning, dan social learning theory. Untuk pengertiannya saya bahas satu persatu. Operant conditioning atau Skinner yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Nah, yang kedua adalah classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi, Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan mendapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah social learning theory, yaitu Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Untuk slide selanjutnya, yaitu cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya yaitu langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah penguasaan pengetahuan, di mana semua pengetahuan itu dikuasai agar sistem pembelajaran itu dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian distribusi informasi. Yang ketiga adalah interpretasi informasi, dan yang keempat adalah pengingatan organisasional. Untuk pangkal memberi pelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis,
karyawan yang dijelaskan yaitu dengan dua cara, yaitu yang pertama schedule reinforcement dan yang kedua reinforcement schedule dan behavior. Yang pertama saya bahas dulu untuk schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Jadi ada dua di dalam schedule reinforcement itu. Yang pertama ada continuous reinforcement dan intermittent reinforcement. Yang kedua adalah reinforcement schedule dan behavior. Ini adalah pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Oke, slide selanjutnya yaitu ada karakteristik organisasi pembelajaran. Di sini ada 3 karakteristik organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru yang harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Slide selanjutnya. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu adanya tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Menurut Woodward and Dobson tahun 2002. Untuk slide selanjutnya yaitu 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada membangun komitmen pada pembelajaran. Dalam membangun komitmen pada pembelajaran terdapat 5 poin-poinnya, yaitu yang pertama membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua investasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga mempromosikan secara luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Yang terakhir adalah menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Di sini ada poin-poinnya, yaitu ada 4. Yang pertama, implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang keempat, adanya identifikasi mental model proses organisasi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran organisasi. Untuk kritik dan sarannya, teman-teman bisa drop ke kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.